sampaikan kepada Anda kira-kira sampai dengan jam 15 ya, dari jam 15. Tidak masalah, nanti kita bisa selesaikan sampai pada jam itu ya. Nah, itu untuk penguploadannya ya. Kemudian nanti Anda simak dan baca uploadan dosen di Elena ya. Nah, ketiga, bahwa iklan tayang sesuai dengan konsep videografi tugas 2 dan analisis riset pada tugas 1. Serta naskahnya ya. Jadi naskahnya yang sudah saya bagikan kepada Anda sebelumnya ya. Jadi itu nanti menjadi dasar ya. Nah, beberapa hal yang harus Anda sesuaikan ya pada tugas 2 dan tugas 1. Ini Anda pertegas kembali ya. Kemarin kita sudah menentukan durasi ya. Jadi durasi sudah ada di konsep. Nah, yang konsep kedua ini belum ya, alur film yang dipilih. Jadi nanti silahkan Anda memilih jenis alurnya, apakah kronologis, apakah ada flashback-nya, ataukah ada jadi kilas balik ya, flashback, ataukah kilas maju atau alur maju, ataukah alur futuristik. Ya. Jadi inilah yang nanti Anda atur di situ ya. Nah, Anda boleh tidak harus satu jenis alur yang kita pakai, tapi bisa juga beberapa. Nah, ini nanti harus Anda pilih ya. Misalnya ketika memasuki ya, pertama kali kita kronologis sesuai dengan cerita rakyat itu, kemudian pada scene atau sekuen tertentu, maka itu ada alur futuristik. Misalnya si tokohnya nanti masuk ke dunia masa depan, misalnya ya. Nah itu boleh juga gitu ya. Nah barulah itu nanti muncul iklannya. Hai pemain Itu kan alurnya ke futuristik ya, ke masa depan atau alur maju ya. Misalnya karena kemarin contohnya seperti pakai HP itu sudah memasuki alur maju di sana. Ya. Nah, sebelumnya cerita itu kan pada zamannya belum ada HP, gitu ya. Tetapi ketika itu, maju bahkan itu futuristik gitu ya. Jadi jauh berbeda dengan kondisi pada saat naskah itu ditulis gitu ya, naskah aslinya ya, naskah prosanya itu ya. Ya, misalnya yang kebagian baru kelinting ya di cerita baru kelinting itu HP kan belum ada gitu ya. Nah itu boleh, tetapi awalnya sekali lagi itu harus tetap pada kondisi alur yang kronologis yang sebenarnya. Gitu. Nah, nanti inilah yang harus Anda pilih. Kalau sasaran sudah, nah kemudian berikutnya adalah jenis pesan, gaya pesan, dan daya tarik pesan. Nah kemarin sudah saya singgung sekilas ya pilihan-pilihannya, tetapi ini nanti akan saya pertegas lagi supaya Anda lebih paham apa itu jenis pesan, psikografi, ya. Nah, itu pilihan-pilihannya seperti yang sudah saya sampaikan pada kesempatan yang lalu, ya. Dan dokumennya juga sudah ada di Elena itu, ya. Kalau mau paham istilah-istilah itu, maka nanti Anda terapkan itu, ya. Nah, kemudian 3 ini masih saya sebut secara tekstual pada kesempatan yang lalu, maka pada kesempatan hari ini akan saya sampaikan kepada Anda, ya. Jadi kalau kita bicara mengenai pesan di dalam videografi, ya maka ya terutama ini adalah videografi yang berbentuk iklan tayang ya. Maka kita akan menggunakan bahwa di situ ada iklan komersial dan media iklan yang non komersial atau layanan masyarakat ya. Atau iklan sosial ya, sosial masyarakat di situ ya. LM, iklan layanan masyarakat ya. Untuk menginformasikan mengenai pesan tentang iklan layanan sosial ya dan produk ya. Produk ini bisa barang, jasa atau gagasan ya. Nah, ini sebagai alat promosi. Jadi iklan tayang yang Anda buat meskipun itu hanya 15 detik maka itu sebagai alat promosi ya. Nah, apakah 15 detik itu justru misalnya durasinya 15 detik sangat gampang karena pendek ya pikiran kita akan gampang ya. Tetapi ini sebenarnya tidaklah
segampang itu. Karena 15 detik harus mengatur bagaimana kondisi si konsumen nanti bisa membaca dan memahami iklan yang akan bisa ditangkap ya melalui bentuk video itu. Ya. Nah ini yang 15 detik kan cepat sekali begitu ya. Nah, ini kita pakai untuk misalnya prolog saja berapa, gitu ya. Masuk klimaks berapa, ending berapa. Ya. Nah sisi pesan iklan tayangnya Anda masukkan pada klimaks yang sekuen berapa misalnya. Itu kan waktunya sangat sempit di situ ya. Nah itulah sebuah pesan iklan tayang ini penting di manage ya, dalam hal waktu terutama durasi ya. Nah, jadi kita bicara mengenai manajemen iklan ya di dalam videografi itu maka kita akan terkait dengan tujuannya. Sekali tujuannya berkaitan dengan untuk mempromosikan dalam hal ini ya. Jadi promosi itu diharapkan ya tujuannya berhasil ya, berhasil di dalam promosi. Maka ada faktor-faktor yang mempengaruhinya ya. Di antaranya adalah anggaran, pesan, media yang digunakan dan evaluasi. Jadi biasanya sebuah iklan itu nanti akan dievaluasi apakah efektif tidak ya. Kemudian berdaya guna atau tidak ya. Bisa mencapai tujuan atau tidak ya. Itu ada evaluasinya pasti ya. Oleh biro pengiklan atau mungkin oleh perusahaan itu sendiri ya. Jadi itu bisa dievaluasi. Nah, tentunya medianya ini adalah berupa video yang kemarin sudah saya sampaikan kalau berkaitan dengan media ada distribusi media mau diletakkan di mana atau placement media ya, didistribusikan di mana di Indonesia apakah di RT ataukah di hanya RW lingkupnya begitu ya distribusinya itu pesannya nyampe ke situ ataukah seluruh dunia pakai YouTube misalnya atau pakai kemarin berkaitan dengan kalau itu hanya seluruh Indonesia maka pakai TV nasional misalnya atau TV lokal kalau Jawa Tengah saja Cakra TV misalnya. Nah ini penting sekali ya antara distribusi itu ke area mana yang harus disasar ada ring 1, ring 2 atau ring 3 dan seterusnya boleh memakai model ring atau penempatannya ya. Jadi kalau nanti tepat seperti misalnya sasarannya adalah masyarakat sekarang di kampus UNES misalnya atau daerah Banaran, maka cukup kita menggunakan Videotron. Nah, itu distribusinya di sekarang, maka placementnya adalah pakai Videotron. Anda pakai YouTube percuma, karena itu sasarannya internasional, ya, seluruh dunia, dan seluruh dunia kalau tayangan Anda hanya berkisar berbahasa Indonesia, atau mungkin berbahasa Jawa, nanti bahasa pesannya itu, maka ya tidak efektif. Nah, negara lain yang bahasanya lain ya nanti tidak akan bisa mencapai sasaran seperti yang diharapkan itu ya tujuannya. Nah, kita hari ini adalah fokus ke pesan, ya, jadi pesan di dalam videografi. Nah, daya tarik pesan ya dalam iklan videografi itu, ya, jadi ini nanti ada selebritis, humor, rasa takut, kesalahan, rasional, positif, komparatif, dan seks, dan lain-lain. Ya. Kemudian untuk gaya pesan iklan, ya, gaya pesannya, ada potongan kehidupan, gaya hidup, fantasi, suasana, ya, dan seterusnya. Ini cukup banyak. Nah, Anda ini memilih kira-kira daya tariknya apa? Kemarin di konsep sudah saya sampaikan kepada Anda. Apakah nanti Anda menggunakan rasa takut, kesalahan, rasional, dan seterusnya. Ya, itu dipilih. Ya, boleh kombinasi, ya, sebenarnya campuran gitu. Ya. Nah, kemudian untuk gaya pesannya Anda pilih yang mana. Ya. Nah, nanti ada contoh-contoh. Ya. Kemudian tujuan. Ya, ini tujuan. Bahkan durasi. Buat sebuah. Ya, kemarin sudah disampaikan. Ada informatif, persuasi, jadi inilah yang terkait dengan penjelasan itu ya. Jadi kalau itu permintaan pertama atau pengenalan produk itu yang informatif, tetapi kalau
sudah ada produknya, sudah cukup di pasaran lama, ya. Nah, ini untuk membuat persepsi konsumen supaya berubah dari merek yang satu ke merek yang lain, maka itu termasuk jenis tujuan pesan yang persuasif. Itu ya. Jadi lebih meningkat, lebih tinggi daripada informatif. Informatif itu hanya pengenalan produk yang sifatnya baru, ya, atau jasa baru, misalnya sedang baru saja dibuka kursus bahasa Inggris di Sekaran, misalnya itu adalah durasi informatif. Ya. Sedangkan kalau yang persuasif sudah ada kursusnya di Sekaran itu. Nah, di situ supaya konsumen beralih ke tempat-tempat kursus yang ada di Semarang Bawah, yang semula berada atau senang memilih kursus di Semarang Bawah, itu beralih ke kondisi iklannya adalah persuasif. Ya. Sedangkan pengingat tempat kursus itu sudah sangat terkenal, sangat bonafit. Misalnya kalau untuk sekolah ada GO misalnya, ya, atau neutron, ya, misalnya seperti itu kan sudah positioningnya bagus. Ya. Bukan lagi iklan jasa untuk kursus yang ecek-ecek begitu ya, tetapi sudah posisinya bagus. Nah, sekedar untuk mengingatkan masyarakat atau konsumen, itulah jenis pesannya adalah pesan untuk pengingat saja. Nah, tetapi seperti GO atau mungkin yang belum terkenal, kalau dia menambahkan produk baru, ya, artinya ada tawaran baru terkait dengan kursusnya, semula misalnya hanya kursus MAPEL, mata pelajaran saja, tetapi kemudian dia menambahkan ada kursus TOEFL misalnya, gitu ya. Nah, maka jenis pesannya adalah penambahan nilai di situ. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi nanti Anda harus memilih ini dengan cermat, kira-kira jenis pesan yang mana yang akan Anda tampilkan di dalam video itu. Ya, tujuan pesan ini. Ya. Kemudian bantuan guru kalau dalam kasus ini ya, misalkan tempat saya akan membuka yang animasi tempat kursus itu hanya menyampaikan di iklan itu sekilas ya, kemudian menuliskan di bawahnya penjelasan lebih lanjut, kunjungi tempat kursus di Neutron misalnya, jalan bla 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 gitu, nomor teleponnya sekian. Nah itu berarti bantuan aktivitas lain, artinya pergi ke tempat kursus itu bukan hanya menonton iklan itu ya. Itu kan sebuah aktivitas ya, yang aktivitasnya lain atau berbeda dengan aktivitas sebelumnya. Kalau sebelumnya dia hanya menonton iklan saja, ya, maka berubah menjadi jalan kaki atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain. Ya, ini kita lewatkan sebentar. Nah, di dalam khususnya iklan persuasif, ya, nanti kita bisa menggunakan pendekatan ini ya, AA ya. Di AA itu adalah hanya attention, jadi supaya perhatian ya, kemudian yang ininya interest ya, AIDA istilahnya di sini ya, minat, menarik minat ya, kemudian ada keinginan dari konsumen pastinya yang diambil, kemudian ada tindakan ya, kegiatan. Nah ini strateginya memang seperti ini untuk iklan ya. Tetapi Jeffkin ini menambahkan yang C-nya ada di tengah sebelum A, itu confident, keyakinan. Jadi konsumen akan yakin dengan produk, barang atau jasa yang diiklankan itu. Nah itu ditambah dengan AIDK akhirnya ya. Jadi nanti ada perhatian, kemudian tertarik ya, ada daya tariknya, kemudian ada keinginan, membangkitkan keinginan konsumen apa hasratnya, kemudian diisi tambahi lagi yakin ya. Nah ini boleh nanti dengan strategi itu ya.
meyakinkan konsumen ya bahwa iklan itu persuasif yang Anda tampilkan adalah bagus. Ya. Kemudian tindakan tadi ya, tindakan seperti mendatangi tempat kursus atau mengunjungi http www apa begitu. Nah, itu sebuah tindakan. Nah, tindakan lebih lanjut lagi adalah membeli barang itu atau mendaftarkan ke tempat kursus itu. Ya. Nah, itu harapannya sebuah iklan seperti itu atau promosi seperti itu. Nah, ini penting ya. Lewatkan. Nah, ini daya tarik pesan. Contohnya adalah selebritis. Penggunaan selebritis di daya tarik pesan tadi ada dari selebritis ya. Kemudian ada daya tarik humor ya. Jadi nanti silakan membuat video-video yang barangkali di situ ada humornya. Ini bisa membuat sebuah daya tarik. Ya. Satu contoh di sini ini gambar ya. Kebetulan ini saya mencontohkan dalam bentuk gambar. Iklan kondom itu cukup dengan simbol kaos kaki misalnya, gitu ya. Kemudian di sini ada humor juga di sini ya. Ada jebakan tikus, kemudian tikusnya pakai helm. Nah ini mungkin humor-humor semacam ini dalam bentuk video nanti bisa Anda rancang. Kalau Anda memilih daya tariknya adalah humor. Kemudian rasa takut. Nah ini mengelola rasa takut ya semacam ini bisa kita manfaatkan seperti iklan Philip ya itu yang seram ya yaitu yang seperti itu ya untuk sebuah lampu yang padam gitu ya maka di seram itu ya itu iklan lampu ya. Nah kemudian ini saya kira banyak ya yang seperti ini ya yang sekarang ngetren pocong ada suster ngisot misalnya seperti itu. Nah ini bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian berikutnya adalah kesalahan. Nah, ini dalam bentuk gambar, ya. Kebetulan ini adalah contohnya dalam bentuk gambar. Nah, satu contoh ini di iklan ini, tulisan diskrimi ini dicoret. Kemudian nation-nya tidak, ya. Discrimination, ya. Jadi, nah ini menarik, ya. Jadi kesalahan tetapi menjadi sebuah kebenaran, gitu ya. Jadi orang yang melakukan discrimination ya itu bisa menjadi nation kalau diskriminasinya dicoret. Nah ini sebuah satu ya dianggap salah di situ. Jadi supaya tidak terjadi diskriminasi, tetapi lebih ke arah kebangsaan nation. Jadi diskriminasi dalam ini adalah antar ras, antar suku. Gitu ya. Jadi kalau kita menghina saudara-saudara kita yang berbeda suku, maka kita melakukan diskriminasi di situ. Nah, berbeda suku, diskriminasi, maka yang jauh lebih besar adalah yang nation, yang baik adalah yang nation. Yang tidak beda-bedakan antar suku dan diterima haknya dan kewajibannya yang sejajar. Gitu. Nah inilah contoh ya. Nah, saya pernah melihat satu video menarik, ya. Tapi ini iklan sosial ya. Dan ini memang diambil dari kisah nyata. Ada satu perjamuan kepala negara ya, di suatu negara, saya agak lupa. Nah, itu kita bisa melihat bahwa ada undangan-undangan dari negara lain yang sangat terhormat, ya kepala negara begitu ya. Nah, kemudian pada saat itu sebelum diadakan rapat itu, maka diberikan satu mangkok, ya mangkok kecil begitu, itu adalah berisi air putih ya. Nah air putih itu dibagikan begitu di tiap-tiap depan meja dari orang-orang atau pejabat yang datang saat itu. Nah ada yang salah satu negara, ya, kepala negara itu meminum air di mangkok itu. Nah kemudian si tuan rumah ini bertindak bijak, akhirnya mulailah disampaikan, silahkan tuan-tuan meminum minuman yang sudah disediakan, air putih itu. Nah kemudian mengajak negara lain itu untuk meminumnya. Nah
ternyata apa? Sebenarnya yang dilakukan oleh salah satu negara itu adalah tindakan yang memalukan, sebuah kesalahan. Karena yang disuguhkan awal keluar di situ itu bukanlah air minum, tetapi adalah kobokan. Kobokan itu adalah tempat cuci tangan. Tetapi karena ya ketidaktahuan dari kepala negara itu bahwa itu adalah kobokan, dikira air minum, maka diminum. Nah, ini sebuah kesalahan besar begitu. Jadi kalau itu ditegur oleh tuan rumahnya, oh, jangan diminum itu untuk cuci tangan misalnya. Maka ini tindakan yang sangat memalukan bagi orang tersebut gitu, di hadapan kepala negara lain gitu, yang jumlahnya banyak di situ, ya. Memalukan. Nah, tapi dengan cara kesalahan itu dibuat menjadi betul, akhirnya diminum bareng-bareng. Itu adalah kepala negara yang bijak. Jadi menutupi kesalahan orang lain yang itu digunakan supaya menjadi sebuah kebenaran. Nah, ini contoh video yang saya kira bisa dibuat nanti untuk iklan semacam itu. Nah, nanti Anda boleh pakai strategi kesalahan yang berubah menjadi sebuah kebenaran. Nah, itu kan mungkin di masyarakat banyak hal semacam ini. Ya. Dengan tetap mengemukakan iklan produk barang dan jasa yang harus Anda iklankan, ya. Tapi dari pesan yang berkaitan dengan kesalahan menjadi kebenaran. Kemudian adalah daya tarik yang rasional, ya, positif. Nah, ini adalah alat-alat kebugaran, ya. Maka ketika kita mengiklankan semacam ini, ya kita berikan penjelasan-penjelasan seperti ini, ya. Teks-teks kecil ini kalau di iklan tayang bisa dinarasikan, ya, dibaca oleh naratornya, ya. Nah, maka di sini akan menjadi sebuah kebenaran, begitu ya. Jadi nanti akan menjadi sebuah hal yang positif, yang rasional karena ada penjelasan yang seperti ini. Jadi sangat persuasif di situ, ya, tentang manfaatnya, tentang cara kerja alat treadmill ini, ya, dan seterusnya. Kemudian ada daya tarik pesan yang sifatnya komparatif. Komparatif itu membandingkan. Nah, ini banyak dilakukan oleh iklan-iklan yang terkait dengan kosmetik, begitu ya. Jadi misalnya setelah 1 hari, 2 hari, 3 hari itu kemudian menjadi putih misalnya, begitu ya, wajahnya, ya, misalnya dengan pakai lulur apa misalnya. Nah, itu iklan, ya, itu komparatif, membandingkan, ya. Atau setelah 1 minggu, 2 minggu dan seterusnya. Termasuk HP misalnya, ya. Jadi ini kalau jadi ada iklan yang kita kaitkan dengan tujuan yang penambah nilai tadi, ya, maka misalnya Samsung memproduksi yang awalnya apa itu berubah menjadi apa, begitu ya. Jadi ini dibandingkan, gitu ya. Kalau yang lama hanya punya kemampuan ini, punya speknya seperti ini, kemudian fiturnya ini, maka yang baru adalah bla 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 misalnya, begitu ya. Nah, itu dikomparasikan boleh, gitu ya. Nah, dulu ada iklan tayang yang berupa lotion untuk nyamuk, ya, misalnya. Nah, maka ada 2 tangan yang diolesi oleh lotion nyamuk. Yang satu adalah merek lain, tapi mereknya tidak boleh disebut. Ini karena kode etik dari sebuah periklanan, tidak boleh menjatuhkan merek yang lain, ya. Mereknya ditutup, kemudian dilotionkan pada bagian tangan yang satu, kemudian yang satu lagi adalah pakai lotion yang diiklankan. Kemudian dua-duanya dimasukkan di sebuah kaca yang berisi nyamuk, gitu ya, kotak kaca, gitu ya. Nah, maka yang satunya tidak digigit nyamuk, yang satunya digigit nyamuk. Nah, itu dikomparasikan, dibandingkan. Ya. Nah, Anda boleh melakukan itu. Nah, kalau yang dari sek ya seperti ini ya jenisnya, ya, biasanya seperti ini. Ya, ya Anda ya untuk kode etik di sini di mata kuliah ini jangan melakukan yang pendekatan yang sek ini, ya. Kemudian daya tarik emosional. Nah, emosional itu adalah berkaitan dengan ya tertawa, kemudian sedih, kemudian rasa
merenung, mungkin malu dan lain-lain, itu adalah emosional. Ya. Nah, ketika Anda memunculkan daya tarik ini menarik sekali. Gitu ya. Jadi ini satu contoh yang sebelah ini adalah kekerasan terhadap anak, ya, digambarkan seperti itu. Yang di tengah adalah contoh ya ekspresi orang yang kegelian, ya, emosi orang kegelian. Ya. Jadi itu adalah iklan untuk pembersih kaca di sebuah hotel. Ya. Biasanya kalau kita di hotel itu yang kacanya banyak, ya, di gedung bertingkat, maka itu bisa digosok dengan cara itu, ya, pakai ada tongkatnya semacam itu. Ya. Nah, ini kebetulan yang digosokkan itu adalah gambar, ya, sehingga kegelian di situ. Ini kan ada humor juga, tetapi di situ ada emosionalnya juga. Emosionalnya adalah rasa geli tadi. Ya. Ya. Ini lucu di situ. Ya. Nah, digosok pakai alat itu, kemudian dia kegelian. Nah, yang kanannya adalah iklan korupsi, ya. Jadi kalau Anda tahu uang 100.000 itu Bapak pendiri bangsa, Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta, ya, wakil presidennya. Nah, maka melihat generasi sekarang itu malu begitu, ya, karena banyak yang korupsi. Nah, Anda tidak akan menjumpai di uang 100 itu wajah Pak Karno dan Pak Hatta ini ditutup seperti itu tidak ada. Ya. Ini hanya bisa dibuat dengan cara rekayasa gambar itu. Kalau ini gambar, ya. Tapi kalau nanti divideokan, ya sangat gampang begitu, ya. Gerakan untuk menutup mata dan gerakan wajah malu begitu itu kan bisa itu, ya. Itu videonya lebih gampang. Kemudian kombinasi ini adalah campuran daya tarik sebelumnya, ya. Silakan nanti disiasati. Nah, kemudian di sini adalah pesan, ya, gaya pesan. Nah, mulai fragmen dan seterusnya. Nah, satu contoh ini, ya. Potongan kehidupan. Jadi ini slice of life. Nah, biasanya di sebuah iklan bisa menampilkan potongan kehidupannya sebagai petani atau mungkin sebagai bartender atau sebagai penjaga toko atau sebagai pengunjung toko. Itu adalah potongan-potongan kehidupan yang ada di masyarakat, gitu, ya. Nah, itu bisa digunakan sebagai gaya pesan. Kalau yang sebelumnya kan daya tarik pesan, ya, ini gaya pesan, ya. Silakan ada manfaat potongan kehidupan, ya, misalnya di situ. Ya. Kemudian pendekatan berikutnya, gaya pesan ini adalah yang straight sell, menjual langsung. Jadi kalau menjual langsung itu bahasanya sudah tidak terlalu puitis, tidak terlalu nyastra, gitu, ya, tidak terlalu ke sastra. Ya. Ya, contoh kalau di Rinso membersihkan paling bersih gitu, ya sudah selesai. Awas, ya, bahaya DBD ini kan langsung di situ, ya. Ini tidak ada bahasa-bahasa puisinya yang indah, tidak. Nah, inilah yang namanya menjual langsung. Jadi to the point lah istilahnya di situ, ya. To the point. Kemudian gaya pesan yang berkaitan dengan lifestyle. Nah, ini gaya hidup artis biasanya. Ini ditampilkan bukan potongan kehidupan, tapi gaya hidup, ya. Mobil misalnya, atau mungkin juga menggunakan ini, ya, mantel atau apa dan seterusnya, gaya hidup. Kemudian ada fantasi. Nah, ini fantasi ini bisa bermacam-macam. Satu contoh di sini kita memfantasikan tertentu itu, ya, dan ini iklan minuman keras ini difantasikan sebagai bentuk botolnya seperti karet, ya, sangat lunak, gitu, ya. Ini saya kira cukup banyak, ya, beberapa iklan obat batuk itu botolnya bisa menari-nari misalnya, gitu, ya. Itu kan gaya fantasi itu, ya. Jadi animatif di situ, ya. Itu bisa juga seperti itu. Nah, orang main gitar nanti mungkin juga bisa gitarnya melengkung begitu, ya, itu bisa dianimasikan seperti itu. Itu adalah fantasi. Kemudian ada yang mengarah ke suasana atau citra, ya. Jadi ini adalah lawan dari yang straight sell tadi. Jadi kalau dan simbolik, ya, jadi iklannya ada di balik itu, tidak to the point, ya. Jadi ada kesan apa, pesan citra di baliknya itu, ya. Ya, misalnya suasana rekreatif, suasana
segar gitu ya, itu diciptakan dari keseluruhan tampilan iklan itu ya ketika kita menikmatinya ya. Nah, saya ambil contoh seperti ini. Ini saya pernah melihat videonya, tetapi saya tidak memiliki filenya ya. Jadi ada satu pemenang iklan kelihatannya di Perancis ya, pariwara ya, video tayang itu. Ya. Nah, itu videonya berkaitan dengan ya seorang pencuri ya, rombongan pencuri ya, rombongan pencuri itu masuk ke sebuah rumah. Ya. Nah, di sebuah rumah di situ mobilnya ditaruh di depan. Jadi ini pencurinya adalah kelas high ya, kelas tinggi lah gitu ya. Nah, sudah berhasil masuk ke dalam situ, kemudian mengambil barang-barang. Jadi karena memang tuan rumahnya tidak ada di rumah. Nah, kemudian barang-barang televisi, terus kulkas elektronik yang lain yang berharga itu diambil. Pencurinya ini rombongan 5 orang atau berapa begitu ya. Ini diangkut di pickup yang sudah dibawa di depan rumah, gitu, ya, diparkir di situ, diangkut. Nah itu sudah selesai mencuri, maka ini berarti sudah tanda bahwa pencuriannya berhasil. Maka dia pergi ya, dari rumah itu. Tapi selang beberapa saat, ya, mungkin hanya beberapa langkah dari rumah itu, pickupnya dimundurkan, balik ke tempat itu. Ya. Nah balik ke tempat itu, salah seorang masuk ke dalam rumah itu. Nah, ini pasti menimbulkan sebuah suasana, kita menjadi tanda tanya. Ngapain sih barang sudah berhasil dicuri, sudah jalan, masuk lagi. Nah, sampai di dalam rumah, dia menuju ke sebuah dinding, yang di situ ada saklar, ya, saklar untuk mematikan lampu. Ya. Nah, kemudian itu kan pencurian terjadi malam hari ya. Jadi saklar dimatikan, setelah mati dalam kondisi keremangan itu pencurinya keluar, kemudian di luar agak terang, dia tersenyum. Ya. Nah itu kemudian naik mobil lagi, baru pergi. Seterusnya, sampai seterusnya tidak balik lagi. Nah di situ suasana citranya apa itu? Ya ternyata ini adalah iklan hemat energi, ya, bukan iklan moral begitu ya, tetapi suasana yang ditimbulkan kita, wah pencuri saja yang jahat itu tahu tentang hemat energi. Kenapa kita yang baik-baik tidak? Begitu ya. Harusnya kan lebih tahu hemat energi begitu ya. Nah, ini sesuatu yang ya saya kira bisa menciptakan citra tertentu begitu ya. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau ini tidak kita munculkan begitu, nah makna ada di belakang ya, di belakang dari ketika iklan itu sudah selesai, barulah akan paham makna sebenarnya adalah berkaitan dengan hemat energi itu, begitu. Nah, berikutnya adalah simbol kepribadian atau personality symbol. Ya. Nah, ini adalah iklan yang biasanya menggambarkan seseorang yang sudah sangat terkenal dan kepribadiannya juga kita bisa tahu atau mungkin sikap atau karakteristiknya kita sangat paham gitu ya. Nah, satu contoh adalah bagian kiri. Nah, ini sebenarnya mengiklankan sebuah radio ini kalau tidak salah ya, Galaxy FM ya. G92 ini gelombangnya di 92 itu ya. Nah, kenapa tokoh yang diambil ini? Ya, Anda sebelah kiri kira-kira siapa tokoh ini yang digambarkan di situ? Tahukah Anda di situ siapa tokoh sebelah kiri wajahnya seperti itu? Tidak ada yang tahu ya.
Ya, ini Anda kurang piknik visual ini, ya. Ini harusnya banyak melihat iklan-iklan semacam ini. Ya. Jadi kita akan paham dan akan banyak ide. Nah, ini adalah tokoh yang ditatokan pada lengan kiri atau lengan kanan seorang petinju leher beton. Siapa itu? Mike Tyson, ya. Nah, itu ditatokan di sana. Siapa kira-kira? Tokoh Cina yang sangat terkenal ini, ya. Di dalam kebangkitan Cina, revolusi Cina, Mao Zedong. Ya. Jadi kalau Anda baca sejarah Mao Zedong, Anda tahu bahwa di sana merubah ya kondisi Cina terpuruk itu menjadi jauh lebih bagus. Ya. Kalau di Jepang ada tokoh terkenal juga, itu Tenno Haika. Ya. Ya, di saat Meiji restorasi, ya. Jadi ini kalau Anda ya, belajar sejarahnya kurang juga, ya. Nah, ini kita bisa ngambil seperti itu sebenarnya. Ya, ini belajar sejarah itu ada manfaatnya, ya. Meiji restorasi itu Tenno Haika, ya, itu mencoba untuk mereformasi dan merevolusi Jepang menjadi maju, karena setelah itu di Jepang itu mendatangkan ahli-ahli dari Barat dan buku-buku Barat diterjemahkan begitu pada masa Tenno Haika itu. Nah, kalau di Cina ada Mao Zedong ini. Ini ibaratnya seperti menyulap Cina yang kondisi sebelumnya terpuruk menjadi kondisi yang sangat bagus, ya, sangat-sangat ya punya citra yang lebih baik begitu, ya. Nah, karena dia bisa menyulap Cina ini, Anda lihat make up-nya. Make up-nya ini adalah make up seorang magician, ya, seperti kalau Anda tahu seperti wajah Deddy Corbuzier itu pernah menggunakan make up semacam ini, ya. Seorang magician, penyulap di situ. Nah, inilah simbol kepribadian dari Mao Zedong yang seperti itu, karakter Mao Zedong itu dijadikan sebagai simbol untuk sebuah iklan di Galaxy FM, ya, atau G92. Nah, di sini adalah tidak tokoh, tetapi ini adalah prajurit yang perang di Timur Tengah, ya. Nah, ini juga digunakan untuk iklan sebelah pojok ini, ya, kurang terbaca di situ, ya. Kita bisa lihat di situ, ya. Nah, ini menarik sekali, ya. Ini senjata. Jadi ini meninggalkan ada di sekolah, ya, walaupun kondisi seperti ini, ya, seperti perang di situ, ya, stay in school, ya. Nah, ini ada tulisan ini. Ini simbol-simbol semacam ini bisa kita angkat menjadi sebuah iklan wayang, ya. Nah, kemudian keahlian teknis. Nah, kalau keahlian teknis ini hampir sama dengan kalau daya tarik pesan yang positif tadi, ya. Jadi secara teknis itu dituliskan demikian rupa atau disampaikan oleh naratornya ketika iklan itu ditayangkan, maka nanti bisa dibacakan seperti itu, ya. Ini menarik, ya. Nah, bukti ilmiah. Nah, ini satu iklan yang berkaitan dengan apa ini, ya, iklan koyo, ya. Koyo tempel yang itu ditunjukkan bukti ilmiahnya. Ada tulisan-tulisan kecil ini adalah menunjukkan bukti ilmiah, ya. Koyo itu dapat A, B, C misalnya begitu, ya. Nah, ini dengan rasional-rasional tertentu. Nah, itu ketika ditempelkan akan menghasilkan seperti apa misalnya begitu, ya. Efeknya seperti apa. Nah, ini bisa dibacakan oleh narator tentunya, ya. Nah, ini bisa divideokan. Kemudian ini iklan layanan masyarakat. Seorang perokok itu ibarat bahwa paru-parunya itu seperti di sudut rokok yang menyala, gitu, ya. Nah, itu dinyonyok gitu, ya, dalam bahasa Jawa. Nah, ini digambarkan di situ iklannya, ya. Nah, ini adalah bukti ilmiah, ya. Kalau kenapa seperti dinyonyok atau di sudut rokok, ya, maka di situ ada penjelasan ilmiahnya, ya. Nah, inilah yang disebut sebagai gaya pesan bukti ilmiah, ya. Kemudian kesaksian. Ya, jadi kesaksian ini sangat ya banyak digunakan terutama untuk iklan-iklan audio di radio, ya. Jadi satu contoh itu mungkin kalau Anda mendengar radio dulu ngetrennya ada susu kuda liar misalnya gitu, ya. Setelah 1 minggu meminum susu kuda liar
saya sudah bisa berjalan lagi, saya yang semula tidak bisa berjalan dan seterusnya, itu ada kesaksian begitu. Nah, setelah menggunakan M-King misalnya begitu ya, ini kan banyak iklan-iklan seperti itu. Nah, ini kalau nanti menjadi iklan tayang, maka Anda membuat videonya, orang yang menjadi saksi itu bisa diwawancarai dan lain-lain, supaya nanti meyakinkan, ya, tadi ada keyakinan ya, confident tadi ya, meyakinkan konsumen ya, supaya nanti bisa membeli produk tersebut ya. Nah, ini mungkin juga kita sering seperti itu ya, melihat di masyarakat ya. Kalau sudah ada ya, saya obat peninggi badan ya, yang satunya pendek, ini ada kesaksian seperti itu, atau muscle throat ya, setelah 3 bulan misalnya ya, sebelumnya buncit, setelahnya seperti apa gitu ya. Nah, ini seperti tadi daya tarik straight sell menjual langsung ya, pada beberapa iklan-iklan. Nah, kalau sasarannya biasanya adalah orang-orang awam ya, tidak seperti Citra tadi. Kalau Citra itu butuh berpikir gitu ya. Kalau yang ini tidak butuh berpikir karena to the point tadi. Ya. Nah, demonstrasi ini ya sangat memungkinkan ini karena tidak ada dalam bentuk ini ya iklan yang berhenti, tapi iklan yang tayang yang berupa video sangat banyak. Satu contoh misalnya, kalau ya ini saya cari contoh yang paling gampang di sekitar kita. Mungkin Anda pernah melihat ya di lingkungan Anda itu ada orang jualan ember ya, ember yang keliling itu ya. Nah, itu kan dipukul-pukul itu ya, ditanggung tidak pecah ya, embernya gitu ya. Jadi berjalan ada suara dek 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 gitu ya. Kemudian nanti kalau ada yang beli itu ditunjukkan dipukul tidak pecah gitu ya, didemonstrasikan itu ya. Nah itu bisa terjadi begitu ya, ember-ember plastik itu ya. Ya, tapi kemudian barangkali ini sekedar guyonan gitu ya. Jadi kalau sudah pembelinya sudah beli, ya sudah senang ya. Besoknya misalnya si penjualnya lewat lagi di situ. Nah, ada masyarakat warga yang di situ komplain, loh ini kok punya saya sobek ini ember saya. Katanya kemarin nggak sobek, itu salah gitu jawabnya. Itu tidak mendengar penjelasan saya kemarin. Kan saya menanggung tidak pecah ya, tapi bukan tidak sobek gitu ya. Jawabannya begitu. Ya. Jadi sobek dan pecah kan beda. Ya. Kalau gelas itu pecah, ya. Tapi kalau ember kan sobek. Ya. Yang ditanggung adalah tidak pecah. Ya. Kan betul ya iklannya. Nah itu ada guyonan begitu. Perbandingan seperti tadi, ya. Animasi ini banyak saya kira kalau nanti memanfaatkan animasi boleh juga ya. Gaya animasi. Humor, ya, itu gaya pesan ini masuk juga ya. Diiringi dengan musik, ya itu sudah biasa. Kombinasi campuran dari gaya pesan sebelumnya. Ya, itulah beberapa yang berkaitan dengan penjelasan pada kita belum explore lebih lanjutnya. Nah, kemudian hari ini kita akan membuat naskah. Ya. Nah, ini nanti contoh naskahnya ada di Elena. Ini belum saya upload ya. Nanti. Nah, saya berikan contoh. Nah, saya carinya. Nah, ini adalah nanti yang akan saya upload ya di apa? Nah, sebelum ini sebentar. Saya coba untuk lihat ke
Nah, ini grafiknya belum kelihatan. Saya coba carikan sebentar. Nah, bentar saya carikan dulu. Ada contoh grafik penceritaan. Ya. Ya, sambil Anda pikirkan, ya kira-kira ya sebelum Anda membuat naskah, terlebih dulu harus mencoba membuat grafik penceritaan atau grafik tensi dramatik seperti ini, ya. Dramaturginya seperti ini. Nah, ada posisi prolognya, itu kira-kira memakan waktu berapa detik misalnya. Kemudian nanti isi konten atau klimaksnya ini di sini, ya kira-kira berapa detik durasinya. Kemudian epilognya berapa detik. Nah, ini harus dibuat ya. Jadi di sini ada seperti apa ya, tingkat kompleksitas dari video itu, mulai dari eksplorasi ya. Jadi di sini ada apa? Eksplorasi atau mungkin juga boleh eksplanasi. Jadi ada penjelasan ya. Nah, eksplorasi atau eksplanasi, nah penjelasan, kemudian nanti ada klimaksnya pada bagian yang di atasnya. Nah, sampai pada posisi ini, klimaksnya di sini ya. Ya, misalnya ada pertikaian, ada apa? Permasalahan misalnya orang yang sakit tidak sembuh-sembuh itu klimaks ya. Sudah berbagai obat ditawarkan itu kondisi klimaks ya. Nah, di situ ada semacam putus asa. Nah, maka nanti bisa diberi ending ya. Jadi di sini misalnya ada contoh berobat ke sini tidak sembuh, turun lagi. Berobat ke sini ada harapan klimaks lagi, tidak sembuh ya. Berobat ke sini tidak sembuh misalnya. Ini perbandingan ya, kayak perbandingan. Ada tempat 1, tempat 2, tempat 3. Baru nanti menggunakan produk yang Anda tawarkan itu. Nah, di sini ada epilog ya, ada ending, akhirnya sembuh. Nah, ini selesai ya. Misalnya seperti itu ya. Nah, ini adalah apa tensi dramatiknya dibuat seperti itu. Nah, kalau Anda kemarin sudah menentukan durasi, maka total durasi sampai ending itu ya sesuai dengan yang Anda tentukan. Kalau iklan per 15 detikan, ya Anda bisa 30, 45 dan seterusnya, gitu ya. Nah, kemudian pada tiap nanti tampilan di sini, taruhlah ini harus dibagi lagi. Ya, ya misalnya pada sekuen satu ini taruhlah durasinya sekian ya, ini masuk di prolog. Nanti bisa Anda masukkan itu ada scene 1, scene 2, scene 3 dan scene 4 misalnya di sini. Sekuen 2-nya adalah seterusnya ya. Ini masuk scene 5, scene 6, scene 7, scene 8 dan seterusnya sampai dengan nanti terakhir. Jadi sekuen itu adalah yang lebih besar, sedangkan scene
itu adalah pecahan-pecahan dari sekuen tadi. Ya. Simbolnya adalah SQ, kalau sin SC gitu ya. Nah ini bisa Anda atur seperti ini. Ya. Nama-namanya sudah ada di sini ya. Nama sekuen pun sebenarnya bisa diberi, ini judul misalnya. Ya, sekuen 2 adalah sebelum peristiwanya, saat peristiwanya, ya, dan seterusnya. Nah, di sini ada judul, ada apa-apa, dan seterusnya. Ini ada nama-namanya. Nah, inilah nama-nama sekuen ini harus diberikan, dan nama-nama sin juga harus Anda berikan. Nah, silahkan diatur, kira-kira grafiknya seperti apa, Anda nanti menginginkan. Boleh hanya klimaks di tengah satu kali, lalu nanti ada ending, ya boleh. Ya. Nah ini yang mengatur Anda, tensi dramatiknya, konfliknya seberapa. Ya. Nah yang pasti di sebuah iklan itu lebih dominan isi, dan jangan terlalu banyak prolog. Ya. Jadi prolognya banyak, nanti tiba-tiba durasi untuk isinya pendek dan epilognya banyak lagi, begitu ya. Itu tidak lazim. Ya. Yang lazim adalah lebih banyak ke kontennya, durasi kontennya lebih banyak daripada prolog dan epilog. Nah, ini nanti akan saya upload, contohnya ada di Elena, ya. Ini belum saya sampaikan kepada Anda. Nah, ketika ini sudah Anda bagi-bagi seperti ini nanti hasilnya juga Anda upload di Elena, ya. Hasil grafik penceritaan atau grafik tensi dramatik. Jadi sebutannya bisa grafik penceritaan atau grafik tensi dramatik. Ya. Nah, silahkan nanti Anda memilih istilah yang mana boleh. Ya. Grafik penceritaan juga boleh. Nah, berikutnya adalah contohnya tadi. Ketika nanti sudah Anda ambil dari naskah sebelumnya, kemudian memahami analisis yang sudah Anda lakukan pada tugas 1, naskah kemarin yang saya bagikan ya, itu acuannya. Kemudian yang ketiga adalah konsep, ya, konsep yang sudah Anda buat di tugas 2, kemudian Anda tulis di situ ya. Nah, penulis naskah, ini by siapa, itu kan berbeda dengan penulis sastra sebelumnya. Harus berbeda di situ, karena yang berikutnya ini penulis naskah film, naskah iklan tayang, itu adalah Anda sendiri. Maka nama di sini adalah nama Anda. Kalau yang tugas sebelumnya, itu penulis dari prosa itu, ya, cerpen atau mungkin novel dan lain-lain, itu bayunya beda. Ya. Nah ini nanti akan ada di sini perbedaannya. Oleh karena itu naskah sebagai sumber naskah film, ya, naskah prosa sebagai sumber naskah film, novel atau mungkin cerpen, itu berbeda dengan naskah film atau naskah iklan tayang ini. Nah, diberi penjelasan, ditulis pada ini ya. Ini masih draft pertama ya. Nanti mungkin ada perubahan-perubahan karena memang harus setujui oleh kru film itu ya. Nah, ini mungkin nanti akan bisa berubah menjadi lebih bagus. Nah, tadi ada judul, ada opening screen misalnya ya. Ini. Nah, di sini sudah mulai menggunakan bahasa rupa ya. Nah, bahasa rupa itu seperti angle dan sudut pengambilan ya, atau transisi misalnya. Nah, itu nanti mungkin akan saya sampaikan pada kesempatan-kesempatan berikutnya ya. Jadi berikutnya kita akan bicara mengenai bahasa rupa, tetapi nanti mungkin Anda baca-baca sendiri aja tentang bahasa rupa ya. Nah, silahkan dipahami dulu bahwa bahasa rupa misalnya fade to ya. Jadi ini mungkin dari kondisi judul ya, yang black itu menuju ke prolog ya, ada fade to istilahnya di situ bahasa rupanya. Nah, maka nanti masuk prolog, itu sekuen 1, scene 1, isinya adalah ini. Ya. Masuk sekuen 2, scene 2, isinya ini, dan seterusnya. Di sini tiap anu ada bahasa rupa, fade to black. Ya. Jadi dari video menuju ke black. Ya. Kemudian ada lagi fade to, dari black menuju ke scene 2. Nah, ada beberapa keterangan seperti di sini. Ya. Ini bahasa rupanya adalah video image ya. Ini ada bahasa rupa juga di sini. Ya. Masuk sini, kemudian di sini masuk ke
eksterior. Jadi ini ruangan luar. Ketika diset pada suatu hari ya, ini ya. Mungkin siang hari di sini ya. Dan seterusnya ya. Jadi ini nanti masuk ke konten. Nah, ini harus Anda coba siasati ya. Jadi nanti sesuai dengan pembagian yang sudah Anda letakkan di grafik dan dramatik ini. Ya. Masing-masing scene ini nanti akan berbunyi, apakah di situ dialog, apakah itu ada narasi. Ya. Nah ini ada bahasa rupa, close up. Ya. Boom, ya, tokohnya ini ada boom ini, diambil secara close up. Nah, itu bahasa rupa. Ya. Ini biasanya bahasa rupa adalah berhubungan dengan kameramen. Ya. Jadi kameramen akan ngambil, misalnya membuat transisi tadi, itu ya. Ada lagi dissolve, ya. Swir, ya, dan lain-lain. Ini banyak sekali bahasa rupa. Atau misalnya Anda pernah lihat bahasa rupa sudah ada saya ya, linknya nanti saya berikan di Elena, ya. Nah nanti bahasa rupanya sangat banyak yang bisa kita pakai, ya, konten dan seterusnya. Nah ada dialog, ada narasi dan seterusnya, isinya apa pada video itu, dan kemudian nanti di akhir, nah kembali lagi seperti biasa ya. Sekuennya misalnya sampai 20, scene-nya 4. Nah, scene ini bisa balik tiap sekuen boleh nulisnya. Boleh juga berturutan, mulai dari sekuen 1 ditulis 1, sekuen 2 dan seterusnya scene-nya nyambung terus boleh ya, atau per sekuen kembali ke 1 boleh ya. Ya, misalnya ini berakhir pada sekuen 20, kemudian ada ending ya. Nah, ini ada bahasa rupa lagi di sini. Nah, silahkan ditulis seperti itu ya. Jadi ending ini adalah ke epilog nanti ya. Nah, ini contoh dari naskah yang seperti ini, dialog ya. Chief dan Jagger misalnya. Jadi inilah nanti ketika ada kameramen, maka ada perintah untuk take scene 20, sekuen 20, scene 3, take-nya ini. Ya. Take sekuen 20, scene 4, ini. Ya. Dan seterusnya. Itulah nanti ketika di lapangan kita sudah punya acuan dari naskah film ini. Jadi ini sudah hampir seperti fix bisa dioperasikan oleh kru-kru film yang ada di lapangan. Kalau Anda masih pakai naskah sastra yang kemarin, itu tidak akan bisa direalisasikan menjadi film. Ya, menjadi iklan tayang. Tapi kalau seperti ini sudah bisa direalisasikan nanti. Ya, jadi tugas Anda sampai pada posisi. Ada pertanyaan terkait dengan ini, silakan. Ya. Jadi itu ibaratnya operasional, ya. Operasional bisa di ya, SOP-nya lah, ya. Standar operasionalnya ketika kru film itu menjalaninya di lapangan. Ya. Oleh karena itu memang naskah itu bisa berkembang, nanti ada saran, loh ini kok kurang, akhirnya penulis naskah nambahi lagi. Loh ini kok kurang, tidak ada. Itu naskah bisa tambah seperti itu. Ya, ada saran-saran dari kru yang lain memungkinkan. Gitu. Silahkan, ada pertanyaan terkait dengan ini? Sulit? Belum ada, atau Pak. Belum ada. Ya, jadi inilah supaya ya saya berkeinginan Anda bisa paham membedakan antara naskah sastra dengan naskah film. Jadi kalau naskah film
ini sudah tidak berbentuk seperti sastra lagi gitu ya, sudah ada pembagian sekuen dan scene-nya tadi. Ya. Yang itu tentunya durasinya sudah harus disesuaikan dengan grafik penceritaan. Jadi kalau nanti tag-nya itu berlebih, ya itu nanti harus diupayakan disederhanakan, dipotong atau kalimat-kalimat dialognya ya dikurangi kan gitu ya. Tapi kalau kurang bisa ditambahkan dialognya apa begitu atau adegannya ditambahkan apa misalnya ya. Nah itu bisa. Tapi tidak menyalahi dari prinsip isi scene atau sekuen itu ya. Jadi itu penting di situ. Nah, jadi total kalau memang sudah ditetapkan 15 detik, maka sampai dengan ending harus 15 detik gitu ya. Nah, dengan demikian memang seorang pembuat film, apalagi pembuat film iklan itu harus sangat disiplin. Supaya kalau nanti berlebih iklan misalnya kita sudah kontrak di televisi iklannya adalah 15 detik, tapi Anda 18 detik, 3 detiknya ini dipotong, itu pasti hilang. Beda dengan film gitu ya. Kalau film itu kan tidak ada kontrak yang kelebihan sedikit tidak apa-apa di sana. Ya, film layar lebar maksudnya ya, di bioskop ya atau sinetron ya. Kelebihan itu mungkin tidak terlalu masalah gitu ya. Nah, itu karena kalau Anda ke bioskop misalnya Anda tidak paham itu apakah durasinya itu lebih atau kurang dari naskah atau skenario awalnya kan kita tidak tahu ya. Ya lebih 5 menit mungkin juga kita tidak tahu di situ. Ya. Itu perbedaannya dengan iklan tayang. Ya. Iklan tayang itu disiplin, wajib disiplin. Karena memang kontraknya per 15 detik. Ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, ya paham dengan itu. Dan ini sebelum kita akhiri, tolong dibuka videonya supaya bisa difoto kehadiran Anda. Ya. Ya, saya memberi waktu kepada Anda nanti sampai jam 15 ya. Kita akan kerjakan ini. Jadi ada 2 produk kemungkinan. Kalau Anda masih selesai grafik penceritaan ya silahkan diupload gitu ya. Nah, grafik penceritaan untuk menguploadnya boleh pakai JPG, boleh juga pakai PDF filenya. Ya. Nah, kalau biasanya grafik penceritaan tidak bisa dibuat di Word ya agak susah. Ya, Anda buat di Corel misalnya, itu outputnya nanti juga harus file JPG gitu ya. Jadi kalau kita pakai Word agak sedikit kesulitan ya ketika kita menggambar-gambar seperti itu ya. Buat gambar mengisi itu ya bisa sih, tapi kalau saya terlalu menyulitkan itu ya. Nah, lebih baik pakai Corel Draw atau mungkin Photoshop yang ada sudah, atau mungkin pakai Adobe Illustrator ya boleh ya. Nanti di JPG-kan, kemudian nanti bisa diupload di Elena ya. Nah, sedangkan naskah ya itu yang paling mudah ya pakai Word ya. Nanti Anda buat di Word ya. Nah, ditetapkan yang belum kelihatannya di konsep kemarin adalah gaya pesan, daya tarik pesan, kemudian tujuan pesan ya, itu yang mungkin belum banyak Anda buat ya, nanti Anda perjelas lagi karena memang kita butuh data itu ya. Jadi supaya kita jelas ya. Satu contoh seperti kursus yang saya sampaikan tadi bisa bersifat sebagai iklan yang hanya perkenalan, informatif, atau mungkin iklan perbandingan, ya, beberapa tempat kursus dibandingkan, atau penambah nilai, ya, itu kan bisa macam-macam di situ. Ya. Nah, Anda bisa menetapkan kira-kira yang pas jenis yang mana.
Ya, berarti itu sudah saya upload untuk nama-nama Anda di WA Group. Nah, kemudian nanti tolong disimak di Elena. Bentar lagi ini akan saya upload di Elena kelengkapan-kelengkapan yang menjadi tugas Anda hari ini supaya Anda punya acuan gitu ya. Ya, saya kira bisa kita akhiri hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bekerja dan tunggu sebentar nanti akan saya upload ya. Ini sebentar lagi saya upload dulu di situs di Elena ya. Ya, kita akhiri.